Iya, Ciro 4 manem. Tuh, ikut. Perwakilan. Siap dukung bola kaki. Bermanfaat. Oke, terima kasih Bu. Jangan lupa Samsul bantuannya buat nambah-nambah nanti beli ini kok ya. Apa? Nih Bu. Pak Korsam tolong diserahkan kepada tokoh pemudanya yang ada di sini. Pak Korsamnya Bu gantian. Banana. Sama di mana? Ya. HKC 27. Misalnya ditanya Pak Kadesnya, oh anggarannya cukup boten Pak Kades? Boten cukup Mas Samsul. Nanti Mas Samsul bisa minta tolong kepada kepala dinas untuk ditambahi anggarannya. Nek bupati sing perintah orang mungkin wani nolak. Pasti semuanya manut dan pasti akan kami prioritaskan ya. Apalagi ini di sini tempat kelahiran almarhum ibu saya. Jadi ya Bu. Jadi bentuk langkah pertama saya berkenalan dengan ibu semuanya anak muda di sini juga sangat luar biasa ya. Anak muda sekarang itu harus memiliki peran, jangan apatis. Jadi maka dari itu di sini nanti saya juga karena ada pembangunan lapangan voli, nanti saya juga ingin ikut berkontribusi untuk membantu. Aktivitas anak-anak muda di sini jadi nanti produktif ya, jadi produktif, jadi sehat ya. Jadi nanti ini saya akan sedikit bantuan dan nanti ada bola juga ya. Jadi walaupun ini voli ya nanti barangkali mau pada main bola, saya juga ada nanti ya bola untuk di bukan bola Anis. sepak bola. Kami Bu, tahun kemarin rumah saya 380.000, tahun ini rumah saya saja 18 juta. Kan sangat luar biasa. Padahal rumah itu kan tidak, rumah itu tidak menghasilkan, kan apa mboten? Tidak dengan pertokoan atau pabrik-pabrik besar yang menghasilkan. Jadi insya Allah niat Mas Samsul itu ingin menjadikan Kabupaten Cilacap meningkatkan pendapatan daerah, membangun Kabupaten Cilacap dengan tidak menaikkan PBB. Okay? Cara menarik investor untuk datang di Kabupaten Cilacap. Karena potensi di Kabupaten Cilacap kita punya laut, betul? Ada laut, ada hutan, sawah, kata. Itu potensi yang bisa digali. Nanti kalau banyak investor yang datang ke Kabupaten Cilacap, pembangunan akan semakin banyak, pabrik-pabrik besar, kemudian industri-industri besar, tidak hanya berkelompok di kota saja. Jadi ingin diratakan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau sudah banyak investor, otomatis terciptanya lapangan pekerjaan. Terus kemudian berarti mengurangi dan pemerataan pembangunan, kemiskinan semuanya akan teratasi. Pendidikan, kesehatan juga akan teratasi. Jadi sekali lagi dengan tidak cara menaikkan PBB, karena PBB ngertos napa boten nika disetarakan teng pusat napa teng kabupaten. Nah, ini yang perlu diluruskan. PBB, pajak bumi dan bangunan rumah Bapak Ibu semuanya itu masuknya adalah ke kas daerah. Kabupaten tanda tangannya atas persetujuan bupati. Jadi mau
baik seberapapun, Bupati pasti tahu. Bupati tanda tangan, Bupati menyetujui. Aduh. Jadi insya Allah Mas Samsul tidak ingin membangun dengan membebankan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi itu adalah kebijakan pemerintah Pemda. Walaupun itu aturannya dari pusat, tapi yang menentukan rakyatnya mau seberapa ya pemerintah daerah. Jadi harus paham. Harus paham dari pemerintah daerah. Jadi kalau sudah nanti Mas Samsul ada amanah menjadi bupati tidak akan membangun. Jadi sekali lagi kita mohon doanya. Dan nanti yang menjadi harapan Mas Samsul ke depan mudah-mudahan Cilacap akan lebih baik lagi. Maka dari itu saya mohon doa restunya sebagai anak muda di sini mewakili Mas Samsul mohon doa serta dukungannya. Kira-kira niki sama warga Gandrung onten sing badhe nyalon bupati niku kira-kira badhe didukung apa mboten? Maupun pembangunan yang lainnya juga nanti gagang bisa sumpama yang ini kan Pak Kades. Nanti Mas Samsul bisa nanya Pak Kades, ini Gandrung mau kecamatannya atau pembangunan ini ada jalan ini warga. Di Kabupaten Cilacap. Kalau dengan wakil berarti ada 8. 8-nya putra putri terbaik, Jadi saya nitip kalau sudah mantap mendukung Mas Samsul pun tidak boleh menjelek-jelekan wakil atau calon yang lainnya. Setuju nama botan? Pesta demokrasi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, Bapak Ibu semuanya. Pasti ibarat kita orang dagangan, kita itu dihadapkan dengan 2 pilihan. Mau menjual dagangan kita dengan cara yang baik, dengan cara mensosialisasikan calon yang kita menceritakan kebaikan-kebaikan atau profil dari yang kita dukung, atau menjelek-jelekan dengan cara menyebarkan berita hoax, dengan cara menfitnah. Jadi nyun sewu, saya nitip kepada Bapak Ibu semuanya, kalau di tahun politik kayak gini ada berita-berita yang tidak baik, jangan mudah terprovokasi, aja kagetan. Karena balik lagi, kalau kita mau pilkada itu pilihannya mau dengan cara yang baik, dengan kita menyodorkan program, profil, visi-misi, ataukah dengan cara-cara black campaign atau kampanye-kampanye hitam yang sekiranya memang hanya ingin menjatuhkan lawan. Jadi sekali lagi, nanti kalau ada berita tentang kami ataupun calon yang lain, abaikan saja. Yang harus Bapak Ibu perhatikan itu adalah visi-misinya. Akan menentukan nasib Kabupaten Cilacap di 5 tahun ke depan. Jangan sampai terlena kita dialihkan oleh gosip-gosip, dialihkan oleh isu-isu, agar kita tidak fokus dengan visi misi. Akhirnya nanti kita tidak bisa memilih pimpinan yang tepat, yang pintar, Boleh Bu. Jadi jangan sampai kita dialihkan oleh hal-hal yang kayak gitu. Misal ada calon yang bilang besok akan ada pajak gratis tes untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Kira-kira terus kemudian kalau ada yang berbicara nanti
bayar pajak wis larang banget kayak gini pembangunan tetap aja. Apalagi kalau digratiskan akan jadi seperti apa? Babak belur. Babak belur. Dan pajak itu mungkin bisa gratis, tapi untuk golongan tertentu, misal untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu, itu bisa kita gratiskan. Ataupun untuk para guru, ya pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah luar biasa membantu, mencerdaskan, menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Salah satunya selain keluarga adalah guru. Mungkin bisa, ataupun pejuang 45 yang mungkin sekarang masih hidup, sudah berjuang, itu digratiskan mungkin. Tapi untuk menggantikan itu juga kita harus cari gantinya. Kalau kita mau menggratiskan sesuatu, menghapus, itu kita harus cari gantinya. Kalau tidak ada gantinya dari mana nanti? Oke? Jadi Mas Samsul mencari gantinya dengan mendapatkan nanti membanyak investor agar pendapatan daerah itu meningkat. Kalau gratis tis tanpa terkecuali pajak, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya di sini setuju apa tidak? Setuju. Kalau gratis untuk semuanya setuju apa boten? Setuju. Yang punya perusahaan besar, yang punya toko-toko, ya, gratis. Padahal mereka mencari uang di tanah kita. Kita hanya jadi penonton, mereka menghasilkan uang di negara kita, di daerah kita. Kok nanti tidak dicari pajak? Adil apa boten? Mencermati visi misi yang disampaikan oleh keempat paslon. Terus kemudian kalau ada yang berbicara kesehatan gratis, lah kan dari dulu sampun gratis napa mboten? Nggih. Sudah ada BPJS, kan napa mboten? Nggih. BPJS yang dipakai oleh pemerintah untuk warga yang tidak mampu kan sudah gratis. Kan napa mboten? Nggih. Daripada kita membuat program lagi, membuat sistem lagi yang akan menghabiskan anggaran, ya, yang menghabiskan anggaran, tentunya ini akan membuang-buang waktu. Kenapa bosan? Yang sudah harusnya jalan ke depan, membuat program, akhirnya kita harus muter-muter di situ lagi, membuat program lagi, membuat sistem lagi. Selain membuang-buang anggaran adalah membuang-buang waktu. Mending lanjutkan saja, jadi uangnya bisa digunakan untuk program-program yang lain. Terus kalau misal sekolah gratis, kan dari dulu juga sudah ada sekolah gratis. Ya kan? Walaupun masih ditarik dari oknum-oknum tertentu saja. Kan ya? Kan sudah bikin program yang belum ada. Jangan membuat program lagi yang sudah ada, kita buat lagi, membuang-buang anggaran, membuang-buang energi. Apalagi ke Nyun Sewu, bupati itu hanya diberi waktu 5 tahun. Oke? Nanti kalau waktu yang sedikit, yang singkat 5 tahun memimpin daerah, kalau terus-terusan membuat program yang sudah ada, oke? Waktunya habis, oke? Waktunya keburu habis ya. Terus nanti belum tentu bupati yang selanjutnya akan melanjutkan programnya. Jadinya apa? Ya sudah akan begini-begini saja. Insya Allah Mas Samsul tidak akan seperti itu. Pada saat menjadi wakil, Mas Samsul itu sudah aktif ke atas menjemput anggaran. Apalagi ini wakilnya adalah mantan anggota DPR RI, aktivis perempuan, ahli hukum, S1 dan S2-nya adalah di ilmu pemerintahan. Jadi dengan bekal ilmu Mas Samsul S3 di ilmu pemerintahan, kemudian wakilnya adalah S1 dan S2 adalah di bidang hukum, tentunya nanti ini kolaborasi yang baik, nanti akan membuat kebijakan yang benar-benar tidak untuk memain anggaran yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya, kira-kira guys, meniki pun lebih jelas napa boten? Jelasnya guys, sekali lagi pokoknya Mas Samsul ini nitip salam kepada Bapak Ibu semuanya dan mohon doa restunya. Ya, tidak boleh menjelek-jelekan yang lainnya, abaikan saja. Oke? Yang harus dipentelengi, yang harus disoroti terus adalah misi. Perhatikan, nanti juga akan ada debat, ya. Ada debat yang disiarkan secara langsung dari
4 pasangan kira-kira yang lebih masuk akal di mana, atau nanti barangkali ada yang sosialisasi lagi di tempatnya Bapak Ibu, juga semuanya harus diperhatikan. Kira-kira nyambung apa ora, mungkin apa ora. Kan apalagi anak-anak muda nggih, generasi milenial, generasi Z pasti akan lebih kritis. Oke? Jadi enggak, sekali lagi ayo kita sebagai masyarakat di Kabupaten Cilacap, mari jadikan pesta demokrasi ini pesta demokrasi yang damai, yang riang gembira. Jangan mau diprovokasi, dipecah belah dengan berita-berita yang hoax atau nyun sewu. Apalagi kalau sampai ada yang membawa ayat-ayat, sampai ada membawa agama untuk menjatuhkan salah satu dari pasangan calon, tentunya itu tidak baik, karena Allah menurunkan surat Al-Quran itu untuk pedoman hidup kita sebagai warga muslim untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ayat-ayat itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hanya untuk kepentingan pribadi semata, tentunya kita sebagai warga muslim juga tidak boleh mempercayainya begitu saja. Setuju nama Bapak? Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi ini terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini juga nanti ada nanti tolong dibaca. Cilok diborong nih cilok. Orang ketuban. Lumayan sambelnya di bawah. Masa mana jokotnya pemuda Melanda. Jajanan kayoran.